Di sini saya belajar, di sini saya mengajar. Saya Bunda Silitonga, guru IPS SMP Negeri 160 Jakarta. Yuk ikut masuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senang juga ya dengarnya ya. Oke, anak-anak bersemangat nih ya belajarnya untuk pelajaran IPS hari ini. Oke.
ya, yaitu pluralitas mengenai perbedaan suku dan juga perbedaan pekerjaan masyarakat Indonesia. Anak-anak sudah baca-baca sebelumnya di rumah? Sebelum pembelajaran kita mulai, sudah review dulu di rumah tadi? Ya, coba sekarang Bu Guru mau lihat buku IPS-nya dibawa nih per kelompok nih. Lalu nanti kita akan berdiskusi ya, makanya sudah dibentuk ya kelompok IPS kita. Mana coba buku IPS-nya diangkat semuanya kelompok ini. Yo, bagus, bagus. Lompat semua kelompok ini. Nah, kalian mana IPS-nya? Coba diangkat dulu. Ya, bagus ya. Siapa namanya? Siapa? Pait, apa buku IPS-nya? Ya, bagus kan, luar biasa ya, baik ya. Dan cewek-cewek juga di sini bawa? Cewek, good. Yang sebelah sini nomor 1. Bawa, oke, good ya. Nah, nanti juga kalian bisa melihat bahan ajar yang Ibu sudah share ya sebelumnya. Nanti itu keluar dari materi kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, ya anak ya. Kita mulai dulu ya. Kita menyanyikan lagu. Nah, anak-anak dilihat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita nih, lihat dulu ya. Untuk melalui model pembelajaran discovery learning, kalian ya akan Ibu ajak ya berdiskusi ya, lalu juga menganalisis ya mengenai pluralitas masyarakat Indonesia terkait dengan suku bangsa dan juga dengan pekerjaan masyarakat Indonesia. Yang kedua, di mana kalian mampu menyajikan hasil diskusi. Ini kalian sudah berkelompok, nanti didiskusikan, tanya jawab ya. Nah, tentang perbedaan pluralitas itu ya, yaitu suku bangsa dan juga pekerjaan yang ada di Indonesia. Ini secara berkelompok dan secara dan juga untuk percaya diri ya. Ada bisa? Nah, insya Allah ya. Oke. Ibu jelaskan dulu. Ibu memakai model tadi discovery learning, metodenya diskusi ya. Untuk teknis penilaiannya, yang pertama Ibu akan menilai dengan sikap kalian ya. Dan itu siapa tuh? Kita tertentu. Ayo fokus. Nah, sikap nih yang pertama nih ya. Sikap itu lebih penting ya daripada pengetahuan saja. Tapi itulah makanya Bu Guru selalu ingatkan di awal sikap ya. Nah, lalu juga pengetahuan serta keterampilan kalian ya. Jadi mohon kerjasamanya dan juga kita tampilkan ya kita secara kondusif ya Nana ya. Oke, bisa ya? Mantap. Oke, selanjutnya. Nah, mau ngapain sih kita hari ini? Coba dilihat di sini. Mau ngapain kita nih? Yang pertama mengamati gambar. Tapi gambarnya belum disajikan ya, tapi nanti. Ini adalah alur-alurnya atau langkah-langkahnya. Yang kedua, Ibu akan juga menyajikan kalian video pembelajaran terkait dengan perbedaan suku dan juga pekerjaan di Indonesia ya. Pluralitas itu ya masyarakat Indonesia. Lalu berdiskusi yang ketiga dan yang terakhir adalah presentasi. Sudah siap anak-anak? Sudah siap anak-anak dulu ya. Oke, selanjutnya. Nah, coba anak-anak lihat nih, apa sih yang kalian pikirkan dengan gambar ini? Ini gambar apa nih? Jelas nggak ini gambarnya? Kurang ya, tapi bisa lah ya. Nah, ada yang bisa nih? Gambar apa sih ini? Budaya. Ya, kebudayaan, betul. Apalagi? Kalian dari suku-suku yang ada di Indonesia. Betul, bisa jelas, bisa jadi ya. Oke, yang lebih jelas lagi nih, Bu Guru akan tampilkan. Nah, biar pembelajaran kita lebih seru. Nah, bisa dilihat. Ya, yang mati. Ya, ini suka apa sih namanya? Aceh. Ya, betul, dari Kepulauan Aceh, tapi nama sukunya bukan suku Aceh. Ya, mau begini sih. Sasak. Mau
flashback lagi. Belum pernah? Apa pernah lihat di YouTube atau media yang lain? Tapi tentang IPS pasti ya, atau PPKN? IPS. Nah, kita sambil dilihat lagi ya. Nah, ini juga nih, ini dari YouTube Batak ya. Beda di Sumatera Utara. Siapa yang Batak di sini? Ada. Tadi dulu nih. Ada, kamu. Saya Muslim nggak apa-apa. Siapa namanya? Nabila. Nanti baru apa? Oh, lupis ya. Itu sama kayak guru ya. Oke. Nah, tadi kalau dari Aceh ada nggak yang dari Aceh? Kamu, siapa namanya? Siapa namanya? Iman. Aceh ya? Oh ya, biasanya orang Aceh ada ciri khasnya namanya cut ya di depannya. Atau siapa kalau cowok? Tengku ya? Tengku ya. Itu pasti mencirikan suku dari provinsi Aceh seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang sebelah sana diposisikan ya. Coba lihat nih, ini suka apa? Ada Sumatera Barat ya. Siapa orang Padang di sini? Kita berdagang di Padang. Siapa namanya? Muhammad Abdi. Ada namanya ya. Gurunya kurang hafal nih. Muhammad siapa? Oh ya, Abdel Jericho. Woi, mantap namanya keren. Ya, dari berarti orang Padang ya. Tunggu nama kakak. Memang pasti kedengaran kalau orang Padang itu ya. Oke, good, bagus. Nah, selanjutnya ini suka apa nih? Betawi, Jakarta. Siapa orang Betawi? Masih banyak nih. Ya, udah tinggal di Jakarta ya. Kamu orang Batak. Orang Betawi. Orang Betawi. Kamu orang Betawi juga. Oke, kamu? Kamu juga. Siapa namanya? Omdani. Nah, itu banyak di kelas 8C yang berasal dari suku Betawi. Soal anak-anaknya boleh Pak? Soal anak, aku. Oke ya. Nah, kalau kalian tahu, kalau Betawi atau Jakarta itu terkenal dengan ondel-ondelnya ya. Iya. Banyak ya. Boneka aplikasinya ya. Nah, lalu juga mereka suka apa itu? Silat ya. Masuk ke kelasnya ya. Oke, selanjutnya. Siapa di sini suku Sunda? Ya. Juga nih. Orang Bandung. Siapa namanya? Oh ya, Dada. Kan orang Bandung ya. Siapa lagi? Ya, kamu juga orang Bandung. Aulis Delis namanya. Bogor, Sunda, Bogor. Sunda kan ya, termasuk ya Bogor, Bandung itu udah masuk Sunda ya. Delis namanya. Ya, Sukabumi juga termasuk. Pasek ya biasanya ya bilangnya. Pasek. Nah, next. Ada lagi kan nih yang orang Jawa tapi ini masuk ke Madura ya. Ya, Jawa Timur tapi Madura kan. Jadi ada orang Jawa, Madura boleh ke Jawa Tengah. Oh, masuk Jawa Timur ya kan. Tadi kan Sukabumi.
selanjutnya nih, siapa suku Sasak tadi dijawab sama dia nih? Yang awalnya suku Sasak ada kelompok atau garang di sini. Garang ya, biasanya kalau dari Pulau Jawa tuh orang Nusa Tenggara Barat itu nah di sana di kampungnya masing-masing ya. Tapi inilah ya suku Sasak ya. Oke, selanjutnya. Nah ini suku Dayak. Siapa orang Kalimantan juga di sini? Kamu termasuk orang Kalimantan? Iya. Oh, ada juga tadi dari itunya dari orang tua. Ibunya ya Kalimantan ya. Nah cukup etnik ya kalau orang Dayak ya, lihat dari pakainya juga dia punya senjata tradisional ya. Apa itu senjata tradisionalnya? Tombak. Atau mandau? Apa ya? Oke, selanjutnya ini suku Asmat nih. Dari Indonesia yang dulu nih. Suku Asmat atau suku Dani ya. Ini berasal dari Papua. Apa yang mereka kenakan? Udah ya? Nah, Nana ya, baik ya. Nah, kenapa sih Ibu bertanya tadi seperti nama-nama suku kalian yang ada pada tampilan gambar yang disajikan ya? Kenapa? Karena Ibu tahu ya, dulu kalian juga mempelajari materi ini ya. Dan Ibu akan sampaikan juga di sini, kalian harus siap pembelajaran kita ya IPS di pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu akan tampilkan video pembelajaran kita. Selamat pagi. Sudah siap untuk belajar IPS hari ini ya? Pelajaran IPS hari ini akan membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, pengertian pluralitas masyarakat Indonesia, penyebab pluralitas masyarakat Indonesia, bentuk-bentuk pluralitas di Indonesia, serta peran dan fungsi keberagaman budaya. Kita bahas satu-satu ya. Apakah pluralitas itu? Mau mengetahui bahasa Inggris dan Jerman dengan pluralitas Kata-kata yang baru kalian temukan ya. Jangan komunikasi ya. Dari sebelumnya kita tahu ya pluralitas itu ya. Sejarah menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan kedatangan dari Yunan Selatan. Saat itu bangsa Yunan Selatan datang secara bergelombang ke Indonesia. Gelombang pertama disebut Proto-Melayu, sedangkan gelombang kedua disebut Indo-Melayu atau Neo-Melayu. Bangsa yang datang ke Indonesia seperti India, Arab, Belanda, Cina, kemudian berbaur dengan suku di Indonesia. Sementara bangsa Indonesia sangat strategis karena berada di jalur pelayaran dunia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudera. Dengan posisinya, Indonesia menjadi negara terbuka yang sangat mudah berbaur dengan budaya bangsa asing.
Bentuk dari pluralitas masyarakat Indonesia yaitu dari perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan pekerjaan, dan perbedaan suku bangsa. Perbedaan agama terdapat beberapa yang agama mau dikenalin juga apa ya? Ya, oke. kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi hal yang lumrah yang melihat upacara yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, juga Konghucu. Perbedaan budaya. Pluralitas di Indonesia bisa diterima juga dalam kebudayaan. Budaya sendiri bisa diartikan sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku dan pengetahuan atau keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu. Melalui budaya itu sendiri akan menimbulkan kekhasan. Perbedaan suku bangsa. Pluralitas juga ditemukan lewat banyaknya suku bangsa di Indonesia yang berjumlah lebih dari 300 kelompok etnis. Populasi tertinggi sendiri adalah suku Jawa. Suku ini tidak hanya tinggal di Pulau Jawa, tetapi juga melakukan transmigrasi ke Pulau di Nusantara, serta bahkan tidak sedikit yang berada di luar negeri. Dan berikut adalah daftar suku bangsa yang ada di Indonesia dari Aceh sampai Papua Barat. Perbedaan pekerjaan. Pekerjaan dikelompokkan menjadi 2, fungsi dan peran keragaman budaya. Yang pertama sebagai daya tarik bangsa, mengembangkan kebudayaan nasional, Perbedaan suku bangsa dan juga pekerjaannya saja, ya. Nah, balik lagi nih. Tadi, flashback lagi. Tadi ada yang mengamati nggak pengertian dari pluralitas itu apa? Yo, apa sih? Yo, ada yang tahu pluralitas itu apa sih? Dari kata dasarnya bahasa Inggris itu plural, ya. Nah, lalu pluralitasnya apa sih? Apa pengertian dari pluralitas itu? Kemajemukan, ya. Plural itu banyak, berarti kalau pluralitas itu adalah kemajemukan, berarti banyaknya kemajemukan yang ada di Indonesia, ya. Nah, mengenai dengan perbedaan, berarti setiap yang ada di Indonesia ini merupakan salah satu kekayaan nasional yang kita peroleh, ya. Tadi dibilang apa? Agama, apalagi budaya. Dan sekarang kita pelajari apa? Suku bangsa dan juga kepercayaan. Bisa juga sosial budaya dan juga politik. Nah, inilah ya perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat kita. Makanya ada materi pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, dari perbedaan itu kan membuat kita menjadi minim solidaritas. Nah, tapi kita juga akan menunjukkan adanya toleransi, ya. Nah, tadi dibilang suku ini bu, saya suku ini. Tapi kalian akrab gak nih satu kelas? Akrab. Ada nggak yang saling membuli? Ih, kamu suku Batak, kamu suku Betawi. Ada yang kamu membuli nih? Ada nggak yang boleh ya? Nah, ada kelas lagi. Oke, tidak ada yang membuli ya, tetapi tetap saling apa nih? Saling toleransi dan juga cinta tanah air, ya. Senang ya. Nah, pernah dengar nggak ada berapa sih suku yang ada di Indonesia? Berapa kelompok?
berkelompok ya. Tapi sebelumnya ada yang ditanyakan nggak sebelum masuk ke materi kita? Ada pengerjaan LKPD-nya. Ada yang ditanyakan nggak tentang suku bangsa dan juga pekerjaan? Tadi pekerjaan sudah disampaikan belum ya? Nah, kalau pekerjaan yang ada di Indonesia itu tadi kan sudah ada di video ya. Ada 2 jenis, yaitu dengan pekerjaan yang bersifat formal dan juga informal. Kalau formal itu apa? Pekerjaannya yang terlibat ya, bisa dengan organisasi juga dan juga resmi ya. Nah itu seperti guru nih ya, berarti guru bekerja di dinas pendidikan. Ada juga dokter, ya ada juga polri, ya abri atau perawat seperti itu. Kalau yang informal apa? Yang bekerja secara perorangan seperti petani, pedagang, apalagi. Kalau yang kamu lihat, kalau tim PPS itu tahu tim PPS yang suka bersih-bersih, itu termasuk formal atau informal? Formal. Walaupun kayak gitu-gitu tetap formal ya, karena dia di dinas Pemprov DKI ya pekerjaannya. Gajinya pun juga dari sana. Nah, anak-anak nih sudah kelas 8. Nanti cita-cita jadi apa? Nggak tahu lah ya. Mau pekerjaan formal atau informal ya. Nah, tapi kalau mau menjadi wirausaha juga itu lebih bagus ya. Jadi kita mempekerjakan orang lain itu lebih banyak nanti berkahnya ya. Bisa mengerti anak? Nah, oke. Beberapa akan bagikan dan KPD-nya. Oke. Kelompok 1 siapa? Ya, kelompok 1. Oke, ini ya saya bagi nanti tugasnya juga siapa yang jadi moderator, siapa yang mencatat pertanyaan, siapa yang berbicara ya. Kelompok 2. Ada ya? Oke, kelompok 2 nih. Jangan berapa. Kelompok 3. Sudah diterima ya KPD-nya. Ya, dari LKPD itu ya, dengar dulu, arahan ibu dulu. LKPD sudah diterima. Lihat petunjuk pengerjaannya ya, di situ sudah ada. Dan juga kalian amati dulu, baca dulu artikelnya, lalu jawab 4 soal tersebut. Menganalisis juga ada di situ terkait dengan artikel serta perbedaan suku materi kita pluralitas masyarakat Indonesia. Ya. Nama kelompoknya namanya ada Oke, mungkin dulu sebentar. Yuk, perhatikan dulu nih. Ini ada LKPD ya, sudah diterima. Ini ada nama kelompok. Tolong ditulis ya, ada berapa orang kalian. Kalau tidak cukup, tambahkan di bagian bawahnya. Kan ini hanya 6 aja ya. Ternyata ada yang 7, ada yang 8 ya. Tambahkan saja di bagian bawah. Lalu baca petunjuk belajarnya. Di sini sudah ada 1 artikel. Ini berbeda ya, ada tiap kelompok. Soalnya ada di bagian bawah. Untuk mengerjakannya di mana, Bu? Silakan pergunakan bagian kosong. Di lembar kedua boleh, di lembar ketiga boleh, silakan ya. Ataupun pakai kertas kalau tidak cukup nggak apa-apa. Yuk silakan anak-anak, semangat kerjakan ya. Waktu kita nggak banyak ya. Hanya sampai yang kedua 11:20. Yuk silakan. Kerjasama ya. Jadi Bu Guru nilai kalian dari keaktifannya ya, kerjasamanya, keterampilannya berdiskusi, berkonsultasi. Ini apa-apa tadi satu orang yang menulis ya. Oke, silakan anak-anak. Para ajarnya ini juga anak ibu kabar ajarnya. Apa-apa.
Ini dibuka, dilihat itu. Bahan ajarnya boleh dari internet juga boleh. Gunakan linknya, sudah ada di situ. Jangan lama-lama ya. Jangan silakan ya bekerja, kerjakan, jangan kelompok. Waktunya nggak banyak karena jam 11.20 kalian sudah selesai kan? IPS kan? Sampai jam 2 aja ya. Lalu presentasi ya. Di bagian belakang aja. Ya nggak usah terlalu panjang-panjang jawabannya. Yang sekira mengena itu sesuai kayak benang merahnya gitu. Ya, kan belum bisa menganalisis toh. Nah, tadi dibilang kenapa suku bangsa itu banyak di Indonesia? Oh beda ya, suku bangsa jenis pekerjaan ya. Kita terdapat banyak jenis pekerjaan. Tadi di video apa dia? Karena apa? Karena bisa letak negara kita wilayah bisa ya, tapi itu tangannya tuh nggak bisa. Kembangkan lagi bahasanya, coba. Kalau kan diklik linknya bisa tambah-tambahkan, itu cari dari sumber lain. Yuk, yang bisanya saja, ya. Udah masakan lah, udah canggih lah pasti. Yuk, yang cewek-cewek juga di sini. Kita tahu aja. Suku. Nah, menurut kamu mengapa sih Indonesia ini banyak suku bangsanya? Tadi disebutkan di video apa? Kenapa tuh ada suku Batak, suku Betawi, suku Jawa? Kenapa banyak? Kenapa? Tuh, lihat di videonya boleh. Maaf ini dikit. Ayo, kenapa tadi? Karena ya, karena adanya perbedaan itu. Karena Indonesia itu luas ya. Nah, boleh. Nah, kalau yang ini hasilnya apa? Buku bangsa juga. Dari baca belum ini? Nah, kita analisis tentang konfliknya. Terus menurut kamu kenapa banyak suku bangsa di dunia? Ayo, ya Allah, maaf ya lupa. Kenapa banyak suku bangsa di Indonesia? Cara coba dari kenapa sih saya jadi orang misalkan Jawa, tidak bisa tinggal, kenapa banyak? Ini ada bukunya, coba dilihat tuh. Anak-anak harus terampil ya, harus terampil dan mampu ya menemukan terkait dengan permasalahan yang ada pada LKPD kalian masing-masing nih. Ini perbedaan suku bangsa nih, coba. Tadi dibilang kan 300 kelompok etnik. Nah, suku bangsa. Kenapa sih banyak suku bangsa ini nih? Suku bangsa daerah asalnya kenapa? Coba lihat di rangkumannya. Ada nggak? Berbelajar bahan belajar lain. Ya boleh gunakan handphonenya. Disilahkan dari internet. Anak-anak jangan lama-lama di angka 2, nanti guru bidang studi lain nih masuk nih.
Nanti kita tinggal edit cut yang nggak perlu. Nggak apa-apa, tinggal tetap sorot. Ini nggak nyampe 1 jam ini, cuma setengah jam lebih. Ayo. Enggak, ini kan masih presentasi, masih Oh, aja. enggak maksudku. Mana yang mau ngomong? Terus terkait analisisnya itu ya, pertanyaan. Ada lagi dia. Tethering coba temannya yang punya BKB. Emang apaan soalnya? Biasanya gimana sama Biasanya orang buaya teknis tak ngomong. Ini manulis sama iya, mungkin coba mungkin jadi ingetin kan. Tuh, masih ada colokan sini. Nanti kan ada kuisis. Ada baterai dong, ada paket. Ini ada rasanya toh? Aku Android biasa yang FVD yang lebar. ini ya. Kamu main game terus ya? Mana lagi? Dia mau main LN, Nanti ML ya. pakai handphone ya, Mobile Legend. Iya. Jadi nggak ada iya. Aku nggak boleh buka
memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, dari saya sendiri Muhammad Fawzi. Saya Nurjuna Syifa. Saya Kira Wajibisa. Saya Nurjuna Syifa Sukri. Saya Nurjuna Syifa. Saya Kira Wajibisa. Saya Kira Berani. Saya Muhammad Fadlo. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang soal-soalnya. Dalam berita kronologi aksi saling serang antar suku di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Juga sinyalnya. Lalu saya bahas soal nomor 1, analisisikanlah mengapa di Indonesia banyak suku bangsa. Karena Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan, dengan bentuk negara Indonesia yang merupakan kepulauan ini, maka di setiap pulau di Indonesia ini akan memiliki suku bangsanya masing-masing. Adanya juga kondisi-kondisi iklim dan juga lingkungan alam yang berbeda. Ya, lanjut nomor 2, analisiskanlah mengapa konflik antar suku di atas dapat terjadi. Penyebab konflik terjadi diduga karena meninggalnya salah satu warga Duga yang bernama Belo Wijangke. Ya, nomor 3, bagaimana cara untuk menanggulangi konflik antar suku yang terjadi dengan sikap yang mencerminkan pluralitas? Ada beberapa cara untuk menanggulangi konflik antar suku dengan sikap pluralitas. Contohnya seperti menghormati setiap individu tanpa melihat latar belakang, terus saling membantu dan menghargai perbedaan yang ada. Dan ke nomor terakhir, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat pluralitas suku bangsa di Indonesia? Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pluralitas suku bangsa di Indonesia yaitu diantaranya menghormati dan menghargai perbedaan antar bangsa. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada. Yang ketiga, tidak mengejek keyakinan, agama, ras, ataupun budaya lain. Oke, cukup. Kali ini saya akan membuka sesi pertanyaan, hanya satu aja ya. Oke, pertanyaan dibuka. Seluruh kelompok maksudnya satu ya. Bukan satu kelompok kelompoknya. Ayo, siapa yang ingin bertanya pada materi pada kelompok satu yang bertanya? Ada yang bertanya kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 4. Cukup. Ada yang mau ditanyakan nggak nih anak-anak? Cukup? Gak mengerti? Belum. Saya kan makanya tanya dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, cukup ya? Oke, karena waktu juga dan tidak ada yang bertanya ya, boleh ditutup. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 untuk presentasi dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Indonesia adalah negara yang berkepulauan, hal yang menyebabkan banyak suku bangsa di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Kondisi geografi, 2. Kondisi iklim, 3. Daya pengaruh kebudayaan asing dan dengan cara berbeda. 2. Analisiskanlah mengapa
Konflik antar suku di atas dapat terjadi. Konflik terjadi karena kurangnya pendekatan terhadap masyarakat, belum adanya nilai kebersamaan dan ruang dialog jika muncul masalah antar suku, dan juga karena kurangnya kesejahteraan sosial di sana. 3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat pluralitas suku bangsa di Indonesia? Saling menghargai, membantu satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, dan saling menjalin kebersamaan. Itu jawaban dari kelompok 2. Kami akan memasuki pertanyaan dari semua kelompok 1. Ya, ada yang ingin ditanyakan nggak untuk kelompok 2? Anak-anak? Tidak? Ada nggak? Kelompok 1 mau tanya? Kelompok 4? Enggak. Kelompok 3? Sekian presentasi dari kelompok 2. Apa aja sih mau nanya apa aja? Nggak apa-apa, tentang kita sama kerjaan, sama tentang penampilan mereka. Enggak. Jadi kalau oke, kita tutup pertanyaannya. Kita tutup presentasi di kelompok 2 ini. Terima kasih ya. Kelompok 3, mulai. Ya, perkenalkan diri aja dulu, nggak apa-apa. Para lagi pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tetap fokus ya. Kami dari kelompok 3. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Alina Ramadan. Saya Dimas Saputra. Saya Muhammad Nabil Jeko. Saya Ramadhan Ramadan. Saya Julian Dorong. Saya Farah Zaidan. Kami akan menjawab pertanyaan tentang oknum kades di Lombok dan Timur kades disebut NTB itu kurang panjang. Analisis karena mengapa di Indonesia terdapat banyak jenis pekerjaan. Yuk, analisisnya bagaimana? Karena di Indonesia mulai banyak angka pengangguran sehingga banyak orang yang membuat atau menciptakan lapangan kerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Nomor 2 dan sebelum selesai, lanjut nomor 3. Bagaimana cara untuk menanggulangi konflik antar profesi yang terjadi di masyarakat yang mencerminkan pluralitas? Saling menghargai kemendudukan semua manusia dalam relasi kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dan sikap paling berdaya. 4. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat pluralitas suku bangsa Indonesia? Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah 1. Mengembangkan sikap saling menghargai. 2. Terus mengembangkan budaya. Dan 3. Mengenal perbedaan secara mendalam. Itu saja dari kelompok 3. Apakah ada yang bertanya? Ada nggak yang mau ditanyakan terkait perbedaan suku dan pekerjaan? Materi kita, pluralitas masyarakat Indonesia. Ada nggak? Cukup? Yakin? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa ditanya contoh pekerjaan formal apa, contoh pekerjaan informal apa,
Oke. Ayo. Siapa yang jadi pembicara? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terlebih dahulu. Saya sendiri Dadan Fauzan Fitra. Saya ingin wanita Jawa Sekarang. Saya Wadid Pradendi. Saya Lana Saputra. Saya Sirus Satya. Saya Ismanto. Sudah baik. Saya akan mencermati viral oknum PNS, pamer dan THR rendakan petani dan penjual online wajib hujatan. Berdasarkan berita di atas, analisiskanlah mengapa di Indonesia terdapat banyak jenis pekerjaan. Ya, menurut kelompok ini bagaimana? Kenapa sih banyak jenis pekerja di Indonesia? Karena di Indonesia mulai banyak angka pengangguran sehingga banyak orang yang menciptakan lapangan kerja. Dengan berbagai jenis pekerjaan, rakyat Indonesia hanya menerima apa adanya. Ya, bagus. Yang Kedua, kedua, analisiskanlah mengapa konflik antar profesi di atas dapat terjadi. mengapa banyak terjadi? Karena ada oknum PNS yang memamerkan hartanya dan merendahkan petani dan penjual online. Sebagai soal PNS ya, Tiga, bagaimana cara untuk menanggulangi konflik antar profesi yang terjadi dengan sikap yang mencerminkan pluralitas? Caranya adalah tidak memamerkan harta dan merendahkan profesi orang lain. Empat, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat pluralitas suku bangsa di Indonesia? Mencegahnya adanya konflik antar suku dan tidak saling mengejek antar suku dan saling menghormati antar suku. Ayo, ada nggak pertanyaan Kita akan untuk membuka sesi pertanyaan. kelompok 4? Ada yang ingin bertanya? Kelompok 1, 2, dan 3-nya? Ada? Ayo, pertanyaan-pertanyaan yang mudah saja loh, terkait suku dan juga pekerjaan. Nggak ada nih. Ayo satu dong, masa kelas ini nggak ada sih yang nanya. Nah, boleh nih, siapa nih? Boleh, apa aja nanti? Tentang suku dan pekerjaan, nah. Oh, ada. Siapa namanya? Ya. Ada di temannya. Siapa namanya? Saya Tisha Kumail Azhar yang nanya. Sebutkan tujuan kebudayaan yang dianggap sebagai budaya umum. Ya, ada di buku. Coba. Keisha ya. Ya dong yang nanya. Tadi apa tentang apa sayang? Ya. Oke, bagus ya, Keisha ya. Saya berani loh nanya yang lain pada nggak mau nanya nih, nggak mau malu. Oke, ada nggak? Bisa diumumkan jawabannya? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Reza. Siapa Reza? Reza. Maju dong satu ini di kotak nih, biar semuanya dengar. Pak, silakan Pak. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transport dan sebagainya. Dua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, pertanian, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya. Tiga, sistem kemasyarakatan. Sistem kerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. 4, bahasa, lisan dan tertulis. 5, kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya.
6. Sistem pengetahuan itu sistem religi atau sistem kepercayaan. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih ya Ida sama Keisha ya. Kita udah pertama nih. Oke, cukup ya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu apresiasi ya, hari ini kelompok yang terbaik ya adalah kelompok kelompok 2. Sama ya. Nah, nanti ibu guru kasih kelompok lagi, oke? Nah, jadi yang kelompok lain yang belum bisa tampil dengan sempurna, oke, nggak apa-apa. Nanti di next pertemuan lagi bisa lebih baik ya, Nak ya. Bisa seperti itu. Nanti sampai pas aksi. Nah, jadi anak-anak tadi kan sudah tugas secara berkelompok. Sekarang tugas secara perorangan. Anak-anak, Bu Guru sudah bagikan ya. Kalian link kuisis. Silakan anak-anak mengerjakan prosesnya pada link tersebut. Ini handphone siapa ini? Bimo. Nah, ada bisa belum ini? Ya, anak-anak. Ya. Mengerjakan tugas secara perorangan di mana nanti materinya ada pada tugas orang tersebut pada link kuisis. Silakan dibuka link kuisisnya. Ya. Lalu klik tombol mulai pada warna yang warna hijau. Pak, ini Pak. Ini ya, silakan. Disorot Pak. Ya, kerjakan ya. Ya, hotspot boleh setting. Silakan. Berbagi itu. Ya, berbagi itu. Tidak boleh lebih. Ya, screenshot guru bagikan link di formnya. Silakan isi di formnya itu wajib. Lalu upload hasil screenshotnya pada bagian bawah. Upload, ya. Nah, itu guru sudah berikan beberapa cek. Silakan dikerjakan. Bagi hotspot. Iya, boleh diklik warna hijaunya mulai. Karena mengingat waktu ya kita tadi sorot yang ada di aplikasinya mereka saling mengerjakan Pak biar kelihatan hasilnya. Nah, kayak gini. Kenapa? Lagi dong temannya. No, orang punya dia mau. Mangap. Ya, paspornya dong. Itu PLN aja. Ya. Main game. Langsung mulai, Bu. Boleh langsung dari tadi ya. Udah mulai dari tadi.
Ibu, masa aku nggak ada linknya, Bu? Linknya ada di grup Inggris. IPS 8C. Formal itu yang udah selesai saya pekerjaan. Tadi kan udah dibilang formal yang resmi yang masuk ke pemerintahan swasta. Iya, gimana toh? Malu-malu dia. Oke, ya. Satu soal itu 10, kalau 10 itu 100. Berapa? Yuk, yang sudah 10 siapa? Tunjuk tangan dan disorot sama kamera. Sudah, mana? Berapa kamu? Oke, sini Pak, sorot Pak. Udah betul 9, salah satu screenshot ya Nak ya. Nanti kirim di Google Form-nya ya. Sudah saya share ya, Ibu Guru share di grup. Oke, good. Oke, cukup ya. Ya, screenshot ini juga Pak. Screenshot ya. Boleh, sorot dulu nih. Oke, thank you ya Kesia ya. Oke, cukup. Yang lagi yang belum harus segera lagi. Satu kali saja. Makanya. Satu soal 10. Oke, cukup ya Nana ya. Nah, Nana.
Sebelum kita memasuki pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih.